Talitakum anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Kali ini Mami Maya langsung dari Tanah Perjanjian di Israel, dan tepatnya sekarang ada di Gunung Karmel, di atas Gunung Karmel, tempat di mana Nabi Elia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal dari 1 Raja-Raja 18. Tapi kita mau bicara tentang Mesbah. Pelajaran kali ini adalah dari Imamat 26 dan 27. But as usual, before we start, let's check if you are ready. Have you got your Bible with you? Great. Have you got your notebook with you? Check. Have you got your pen and pencil with you? Good. How about no food and no drinks? Well done. And have you put your toys away? Good. That means you are ready. Oke, sebelum mulai, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya apa yang kami pelajari hari ini akan membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang paham, sehingga kami dapat mengerti dan mendapatkan hikmat yang daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, now let's get your Bible and read together with our friends. Shalom, Talitakum. Imamat 26, berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengiri bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan namanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan menyiapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu puk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jika kalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka
akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Kamu sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jika kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak ada mendengar daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat kami di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jika kau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengar daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpa dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan mempunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jika kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan lepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makanmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tapi tidak menjadi kenyang. Dan jika kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengar daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercenggang karenanya. Tetapi kamu akan serahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi peruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Sama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri-negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatkannya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya. Pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri musuhmu mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan merubah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan
kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur, sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berupa setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabar yang dilalaikan, sama tanah itu tandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengar ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 27, membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jika kalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya.
Dan seperti nilai yang ditetapkannya imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaan pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya seharga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Talitakum. Nah anak-anak, Imamat 26 itu Tuhan menegaskan kembali bahwa umatnya harus memelihara hari-hari Sabat, yaitu hari yang dikuduskan dan dikhususkan untuk Tuhan. Di Imamat 26 ayat 4, Tuhan berkata, akan ada janji pada umatnya kalau mereka memelihara semua ketetapan dan hari kudus Tuhan. Janji Tuhan adalah, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini yang terjadi di Gunung Karmel dan yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Umatnya sudah menyembah dewa-dewa Baal, sehingga mereka melupakan Tuhan, tidak memelihara kekudusan hari Sabat, dan tidak mempersembahkan persembahan korban lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberhentikan hujan dan mereka mengalami kekeringan selama 3 tahun lamanya.
Tuhan kan bilang tadi, kalau hari Sabat dipelihara dan mereka melakukan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hujan. Sehingga tanahnya subur dan memberikan hasil ladang dan memberikan hasil dari pohon dan buah-buahan. Nah, makanya Tuhan membangkitkan Nabi Elia untuk menguduskan. Di 1 Raja-Raja 18 dikatakan bahwa Nabi Elia membangun kembali mezbah, mendirikan 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Lalu menaruh korban yang sempurna, korban lembu. Korban lembu adalah lambang korban penghapusan dan pengampunan dosa, korban penebusan atas dosa untuk seluruh umatnya. Dan yang terjadi adalah api turun dari surga, membakar habis korban, lalu hujan turun membasahi tanah negeri itu. Dan nabi-nabi Baal dibunuh semua di lembah Jezreel. Nah, anak-anak, jadi kita ingat, jangan sampai melalaikan hari Sabat, hari yang dikhususkan kepada Tuhan. Itu hari apa? Bukan hari Minggu. Di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Sabat buat kita. Kita yang ada di dalam Dia, kita mengalami hari Sabat yang dikhususkan buat Tuhan itu setiap hari sekarang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Karena kita ada setiap hari bersama dengan Yesus Kristus. Jadi ingat ya anak-anak, kita bukan hanya hari Minggu saja beribadah, tetapi setiap hari beribadah. Dan ibadah yang sejati itu apa? Yang memuliakan Tuhan dengan apa? Perkataan, pikiran, perbuatan kita, dan dengan segala hal yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya waktu kita berdoa, memuji menyembah di gereja, tapi setiap hari dalam hidup kita. Nah anak-anak, Imamat 27 itu mengajarkan kita tentang persembahan, baik persembahan nazar, persembahan perpuluhan, persembahan yang dikuduskan khusus untuk Tuhan. Persembahan itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita terlebih dahulu, sehingga kita mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita belajar sudah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, Tuhan berfirman di Imamat 27 ayat 26. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan. Tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Nah, kenapa bicara tentang anak sulung? Kita tahu bahwa Tuhan itu mau persembahan korban yang dibawa kepadanya adalah yang sulung, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi betul-betul yang kudus. Kenapa? Karena dengan korban yang kudus itu, yang tidak bercacat, maka bangsa Israel menumpahkan semua dosa dan kecacatan bangsanya ke atas korban yang tidak bercacat itu. Lalu korban itu yang dibawa di atas mezbah dan Tuhan membakar habis. Artinya Tuhan bukan menghukum bangsa Israel lagi, tetapi menghukum korban yang dipersembahkan. Sehingga dengan dihukumnya korban itu, maka umat Tuhan itu dibebaskan dari dosa. Nah, anak sulung bicara tentang Yesus yang adalah yang sulung dari antara semuanya. Dia yang menjadi korban yang pertama kali, yang kekal dan satu-satunya dan selama-lamanya. Dia yang adalah disebut anak sulung dari Bapa. Dia datang lalu menjadi manusia. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Dia memberikan dirinya sekarang sebagai korban untuk penghapusan dosa, penebusan dosa. Sehingga dari korbannya, maka bukan saja umat Israel bisa diampuni dari dosa, tapi dosa seluruh dunia.
Jadi siapa saja yang mau percaya kepada Dia, bukan saja orang Israel, dapat pengampunan atas dosa. Ayo, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada yang lain lagi? Yes, mari kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi korban bagi kami. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, bukan yang lain. Bawa kami untuk tetap hidup di dalam penebusan-Mu selamanya. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, if you have questions, please chat to this number on your screen. Jangan lupa ya, bagikan pelajaran ini kepada teman-teman atau keluarga yang lain supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Right? Keep praying, keep reading your Bible, and remember, Jesus loves you so much. I'll see you on our next lesson. Talita kum! Yes! 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 Nah, kalau anak-anak lihat di belakang, kalau kita lihat di belakang, itu adalah patung Nabi Elia waktu membantai nabi-nabi Baal. Ini posisi sekarang ada di atas Gunung Karmel. Kita lihat yuk. Nabi Elia seorang diri membantai 450 nabi-nabi Baal. Tetapi yang penting dari sini adalah bukan pembantaiannya, tapi Nabi Elia memperbaiki mezbah yang sudah kotor dan dirusak oleh bangsa Israel pada waktu itu dengan menyembah Tuhan yang lain. Nah, pastikan tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidup kita selain daripada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang sudah menjadi korban sempurna di atas mezbah yang sempurna. Karena itu, tetap tinggal di dalam Yesus dan kenal siapa Juru Selamat kita. Haleluya!